Kita lanjutkan kembali perbincangan. Tadi ada yang tertahan sebelum kita jeda, pernyataan Pak Saleh Daule kalau mungkin ini nanti tes antigen pembiayaannya dibebankan kepada pemerintah. Bu Nadia. Ya, kalau sampai saat ini kita tahu kalau untuk pelaku perjalanan luar negeri pembiayaannya itu menjadi tanggung jawab masing-masing ya. Sebenarnya seperti disampaikan tadi alternatif memang mungkin kalau untuk booster ketiga ada rentang waktu. Tapi kita mendorong sebenarnya masyarakat kalau kemudian ya belum melengkapi vaksin khususnya dosis kedua itu segera untuk mendapatkan vaksin dosis kedua karena memang kita melihat laju penyuntikan khususnya dosis ketiga ini tidak sebesar seperti pada waktu kita mengalami peningkatan kasus pada waktu itu ya. Jadi memang sebenarnya kita berharap bahwa masyarakat memiliki proteksi individu itu jauh lebih baik ya. Dan tentunya karena tadi supaya lebih aman nanti kita ketemu orang yang lebih tua atau keluarga besar itu yang kita tahu juga resiko mereka kalau mereka bertambah usianya atau mereka yang punya komorbid dari data yang ada di kita kan menunjukkan bahwa resiko keparahan dan kematian itu jauh lebih tinggi walaupun sudah divaksinasi dengan dosis lengkap. Jadi memang oleh karena itu booster itu menjadi harapan untuk kemudian kita bisa menekan ya laju penularan dan juga mencegah kematian dan keparahan. Oke, Bu Nadia tadi juga soal pengawasan menjadi sorotan. Bagaimana nanti pengawasannya? Ya, kalau untuk transportasi publik ya seperti di kendaraan misalnya dengan darat ya ataupun perjalanan laut maupun udara, kita tahu kita akan menggunakan Peduli Lindungi ya sebagai screening awal untuk kesesuaian syarat bagi pelaku perjalanan dalam negeri. Tetapi kalau untuk yang menggunakan kendaraan pribadi atau sewa, itu tentunya akan ada random check ya seperti yang kita lakukan di posko-posko mudik dan juga pada tempat-tempat yang nanti akan kita bahas bersama nih dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan TNI Polri. Oke, di angkutan laut juga akan maksimal, Bu Nadia? Artinya tentunya kita berharap bahwa penggunaan Peduli Lindungi ini menjadi bisa salah satu syarat yang menyaring ya untuk kemudian tadi memastikan karena kita ingat ya waktu varian Delta dulu juga terjadi peningkatan pasca daripada mudik ya yang mungkin masih dilakukan oleh masyarakat walaupun sudah dilakukan pelarangan mudik. Nah ini kita tentunya berharap bahwa sejak awal pemerintah menyampaikan informasi ini bahkan sebelum kita memasuki bulan Ramadan dan juga bahkan sebelum masa mudik terjadi ini supaya masyarakat menyiapkan betul-betul kalau akan merencanakan mudik supaya pemahaman bahwa ini bukan hanya sebagai syarat perjalanan tapi lebih pada untuk memproteksi diri kita dan keluarga kita. Oke, bagaimana memastikan bahwa pemerintah sangat siap dari sisi platform seperti aplikasi Peduli Lindungi, kemudian tadi memastikan orang memang sudah vaksin dan tes itu sudah dilakukan. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa itu benar-benar bisa dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah, Bu Nadia? Ya, pertama tentunya kita melakukan koordinasi ya terkait tentang rencana untuk mudik ini di tahun ini. Tetapi juga selain tentunya kalau Peduli Lindungi kan memang sudah digunakan secara umum ya di berbagai tempat-tempat umum, terutama di bandara, stasiun maupun di pelabuhan. Ya, tentunya Satgas yang berada di sana dan juga saya yakin bahwa tim yang ada di pelabuhan itu pasti juga sudah paham mengenai bagaimana memastikan bahwa aturan ini bisa dilaksanakan. Jadi koordinasi tentunya yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan ke seluruh jajarannya ini juga kita harapkan akan membantu untuk proses pengawasan pelaksanaan ini. Oke. Ya, itu jadi yang kita upayakan. Di sisi lain sebenarnya kita berharap juga bahwa proses ini merupakan satu tadi ya pemahaman bersama untuk kita membangun pengertian supaya betul-betul kita bisa mengendalikan Iya. laju penularan ini. Peningkatan kasus biasa terjadi pasca mudik. Bagaimana kemudian mengantisipasi itu? Nah, itu salah satunya yang dengan kita lakukan saat ini dengan memberikan proteksi. Kita tahu kalau semakin tinggi proteksi yang dimiliki oleh individu, maka Vaksin kemungkinan maksudnya ya? untuk tertular, iya betul dengan vaksinasi tentunya kita akan bisa menekan sebenarnya jumlah virus. Jadi Oke. orang walaupun positif, dia bisa tidak bergejala atau gejala ringan. Ini yang tentunya pasti tidak akan menjadi masalah
jumlah kasus yang kemudian tidak terkendali akhirnya akan menjadi beban fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi Oke. fasilitas pelayanan kesehatan tetap kita siapkan ya untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Nah, mungkin yang terakhir saya bisa tambahkan yang paling penting juga kita mendorong sebenarnya pemerintah provinsi dan kabupaten kota, terutama di daerah-daerah yang menjadi tujuan mudik, ini juga mereka harus mengakselerasi cakupan vaksinasinya. Jadi Oke. artinya yang pendatang kita tingkatkan proteksi melalui vaksinasi dan dikunjungi atau daerah tujuan mudik ini juga harus memproteksi dirinya. Oke, Pak Hermawan, sepertinya pemerintah memang sangat percaya diri bahwa mudik kali ini kebijakannya sudah tepat, aturannya sudah jelas, dan terkait dengan pasca mudiknya pun tadi sangat percaya diri ya bahwa mungkin tidak akan terjadi lonjakan kasus seperti yang terjadi pada tahun lalu. Ya, mudik di 2022 ini seharusnya menjadi sebuah kewajaran. Oleh karena biasanya yang namanya pandemi itu titik kritisnya antara 1 sampai 2 tahun. Nah, di kala itulah harusnya juga penyakit-penyakit yang mewabah ini controllable ya, harusnya juga terkontrol. Nah, tapi memang kita harus sadari di negara kita kasus aktif itu masih cukup tinggi, masih lebih dari ratusan ribu ya. Dan juga adanya situasi global juga yang sekarang cukup dinamis. Saya sekedar mengingatkan, saat ini jarang difokus nih oleh pemerintah saat ini. Seharusnya ketika progres dan juga pilihan mudik ini diberi ruang, nah yang agak diperketat itu PPLN justru. Karena apa? Saat ini di UK, di Britania Raya, kemudian di Denmark, Jerman, dan bahkan di Amerika, ini sudah muncul new variant of concern yang disebut son of Omicron ya, AB2.2, yang juga dia bisa melakukan infeksi kembali yang berbeda dari AB1. Jadi Omicron yang AB1 ini yang lazim sekarang yang berkembang, tetapi yang AB2 ini kalau hadir di Indonesia itu bisa menginfeksi kembali dengan signifikan walaupun gejalanya kemungkinan agak lebih ringan ya atau severity casesnya tidak signifikan. Nah, kemudian juga ada yang disebut dengan Delta Crohn. Ini walaupun masih dalam pemantauan, tapi sudah banyak juga kasusnya di Inggris, di Amerika yang memang perpaduan ya kombinan antara karakteristik Delta dan Omicron. Sekali lagi, ini semua situasi di luar Indonesia yang juga pengalaman kita ketika Delta, kemudian Omicron di tahun ini itu semua karena adanya longgarnya juga mobilitas internasional. Saya berharap ketika terjadi aktivitas yang sangat cair di dalam negeri, mudik dimungkinkan dan seterusnya, yang justru yang harus kita screening dan diperketat kembali adalah yang PPLN, mobilitas internasional. Karena jangan sampai tembus saat juga kita begitu rileks dan begitu santai di dalam negeri diberi ruang. Sekarang dari luar negeri tidak isolasi lagi. Nah itu dia, itu kan karena momentum beberapa waktu yang lalu yang cukup dinamis juga. Maka ini saya ingatkan, terutama melalui Bu Nadia yang stakeholder. Menurut Anda perlu ada karantina lagi, begitu? Itu seharusnya basic konsep dan harusnya memang ada karantina itu. Jadi tidak bisa kita excuse begitu aja. Nah kembali kepada persoalan mudik tadi, yang di samping PPLN ini diperketat selama proses mudik, yang penting juga tadi sudah disampaikan Bu Nadia, kesiapan daerah yang menjadi tujuan mudik. Tujuan mudik sekarang ini tidak hanya daerah yang sifatnya rural, daerah yang sifatnya urban juga itu menjadi tujuan mudik karena mobilitas. Oleh karena itu perpindahan risiko ini juga tinggi di masyarakat. Kemungkinan kasus itu tetap akan naik selama periode mudik. Tetapi kemampuan kontrol dari segi vaksin, kemudian kemampuan kontrol dari segi 3T, ini yang menjadi kunci sekali. Yang paling penting juga edukasi ya, kampanye yang berkesinambungan, bahwa protokol kesehatan tetap menjadi normal bagi kita semua, dan ini harus menjadi tanggung jawab individu-individu juga. Yang terakhir nih Mbak Nilo, sekarang ini sudah banyak sekali self-testing ya, untuk COVID-19. Jadi ada kit yang self-testing. Nah kita ingin pemerintah menstandarkan regulasi ini dan juga memberi edukasi. Karena banyak testing kit ini yang tidak terstandarisasi, yang sensitivitas dan spesifisitasnya belum teruji oleh Direktorat Farmalkes di Kemenkes. Oleh karena itu ini juga harus hati-hati supaya jangan sampai orang yang false negatif atau positif begitu saja tanpa ada kesadaran yang penuh juga untuk memastikan melalui vaksin dan sebagainya. Ini penting juga. Baik, Pak Saleh, melihat kepercayaan diri pemerintah untuk persyaratan mudik kali ini gimana Pak Saleh? Ya saya kira kalau kepercayaan diri memang kita apresiasi lah, karena dari sejak awalnya ada COVID ini itu pemerintah memang saya kira sudah bekerja keras ya. Walaupun pada waktu itu kita belum tahu apa-apa yang terkait dengan virus ini ya.
Tetapi sekarang kan sudah kita lewati beberapa fase yang krusial. Itu mesti kita apresiasi. Tetapi begini, kalau dari penjelasannya Bu Nadia tadi bahwa misalnya tadi ini akan ada random check misalnya. Ini random check ini sebetulnya juga menurut saya ini akan ada potensi juga akan kebobolan dalam artian kalau random check itu kan berarti enggak semuanya dicek orang yang mudik itu, hanya beberapa bagian saja gitu. Berarti kan potensi bobolnya itu tetap ada juga bahwa ada orang yang mudik yang memang terpapar COVID. Jadi kalau menurut Anda? Kemudian begini, itu kan petugas-petugasnya itu, ini kan berapa orang sih yang kita miliki di seluruh Indonesia? Karena ekspektasi pemerintah untuk melakukan pengecekan seperti itu kan besar sekali. Tapi sanggupkah misalnya dengan 80 juta orang tadi yang diprediksi akan mudik itu untuk dilakukan pengecekan seperti itu? Jadi menurut saya memang tadi boleh kita ekspektasinya tinggi terkait dengan adanya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan, tetapi sekali lagi harus ada kearifan, kalau bahasa saya begitu, kearifan di mana masyarakat kita tidak terlalu terbebani dengan persyaratan-persyaratan yang ada itu. Karena begini, masyarakat itu sudah jenuh juga sebetulnya Mbak. Jadi bukan mereka tidak taat, mereka sudah buktikan ketaatan mereka loh. Masyarakat kita ini telah membuktikan ketaatan mereka selama 2 tahun ini mengikuti seluruh regulasi dan aturan yang kadang-kadang berubah-berubah, yang kadang-kadang nyesakin dada kita gitu, yang kadang-kadang ya agak sulit diikuti. Pak Saleh, jadi terakhir menurut Anda yang paling tepat dilakukan pemerintah terkait dengan mudik ini adalah apa? Ya menurut saya begini, kalau mereka sudah vaksin 2 kali, ya sudah, ya monggo pulang, nggak usah lagi dicek-cek gitu, nggak usah lagi dites. Ya. Karena tadi kata Bu Nadia, kalau sudah divaksin 2 kali kan kekebalan tubuhnya kan sudah bisa diandalkan, ya kan? Karena itu saya kira udah cukup sekali. Dan itu bagian dari ketaatan juga kalau sudah 2 kali itu. Bagi yang baru 1 kali, mungkin baru ada kearifan baru. Misalnya mereka boleh tes PCR swab, tetapi dengan persyaratan tesnya itu dibayar oleh pemerintah, gitu. Jadi adil bagi semua. Baik, semoga ini bisa jadi pertimbangan ya, meskipun tadi Bu Nadia menyatakan bahwa keputusan ini sudah final, tetapi ya semoga saja nanti ada pertimbangan baru lagi. Terima kasih untuk perbincangannya dan informasinya pagi hari ini di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Ibu Siti Nadia Tarmizi, anggota Komisi Kesehatan DPR Pak Saleh Daulay, kemudian juga ada Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Pak Hermawan Saputra. Sehat selalu Bapak-bapak, kita akan lihat bagaimana perkembangan dari aturan kebijakan mudik yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Sehat selalu buat kita semua. Terima kasih Mbak Nilo. Terima kasih Mbak Nilo. Mari.